Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizana Prasusanto, mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara angkatan 2023 Prodi Manajemen dengan NIM 230215258. Kali ini saya akan membahas buku pengantar manajemen yang merupakan karya dari Amirullah SPMM yang diterbitkan oleh Mitra Wacana Media tahun 2015. Selamat datang di video ringkasan bab 8 tentang desain struktur organisasi. Nah, sekarang mari kita belajar secara rinci bagaimana organisasi dirancang untuk mencapai tujuan bersama dengan efektif dan efisiensi. Dalam manajemen, perorganisasian adalah proses penyusunan struktur yang sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungan organisasi. Elemen utama organisasi meliputi sekelompok orang, interaksi dan kerjasama, serta tujuan bersama. Struktur organisasi adalah kerangka formal yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas pekerjaan yang dibagi dan dikoordinasikan kepada pekerja. Elemen-elemen kunci dalam struktur organisasi itu mencakup beberapa aspek, yaitu ada spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan juga formalisasi. Faktor-faktor yang menentukan perencanaan struktur organisasi meliputi ukuran organisasi, strategi, teknologi yang akan digunakan, serta keterampilan dan kemampuan karyawan. Pembagian kerja bertujuan mensederhanakan keseluruhan kegiatan menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk mengerjakan bagian tertentu dari suatu tugas, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan keahlian. Namun perlu diingat bahwa spesialisasi yang berlebihan dapat menimbulkan masalah seperti monoton dan kebosanan. Departementalisasi adalah proses pengelolaan pengelompokan pekerjaan berdasar kriteria tertentu. Bentuk-bentuk fungsinya itu meliputi ada 4. Yang pertama ada wilayah atau teritorial, yang kedua berdasarkan produk, yang ketiga berdasarkan pelanggan, yang keempat berdasarkan fungsi organisasi. Oke, yang pertama departementalisasi berdasarkan wilayah atau teritorial yang memungkinkan untuk mengelola lebih efektif di berbagai lokasi yang geografis. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan produk yang memungkinkan fokus pada pengembangan dan pemasaran produk tertentu. Yang ketiga, berdasarkan pelanggan yang memfokuskan perhatian kepada kebutuhan sebagai segmen pasar. Yang keempat, ada berdasarkan fungsi organisasi yang mengelompokkan tugas berdasarkan kesamaan fungsional. Dan selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi adalah proses menghubungkan bagian-bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ibaratnya koordinasi ini adalah sebuah jembatan untuk mencapai tujuan kita bersama di dalam sebuah organisasi. Tingkat kebergantungan antar bagian dan kebutuhan komunikasi tentang sejauh mana koordinasi diperlukan. Menurut James D. Thompson, terdapat 3 jenis ketergantungan. Yang pertama ada fluid, yang artinya kebergantungan yang menyatu. Yang kedua ada sequential, kebergantungan beruntun. Yang terakhir ada reciprocal, ketergantungan timbal balik. Dan ada masih 2 tokoh yang
memiliki pendapat yang berbeda seperti Paul R. Lawrence dan juga Jay Lee Lott mengidentifikasi 4 perbedaan yang mempersulit koordinasi efektif. Yang pertama ada koordinasi waktu antar bagian, yang kedua ada tingkat formalitas, ketiga tujuan yang berbeda, dan keempat ada gaya interaksi. Menangani perbedaan ini adalah sebuah kunci untuk meningkatkan koordinasi di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada sentralisasi yang merujuk pada pemusatan wewenang pengambilan keputusan pada tingkat manajemen puncak. Ini sering digunakan untuk memastikan konsisten dan pengendalian. Sebaliknya, desentralisasi adalah pengendalian wewenang kepada manajer atau karyawan di tingkat yang lebih rendah, yang mendorong fleksibilitas dan merespon cepat terhadap situasi lokal. Keseimbangan antara sentralisasi dan juga desentralisasi itu sangat penting untuk efektivitas sebuah organisasi. Nah, dengan memahami elemen-elemen desain dan struktur organisasi, kita dapat merancang organisasi yang lebih efektif dan efisiensi. Ingatlah bahwa pembagian kerja organisasi, koordinasi, serta keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi merupakan aspek penting dalam menyusun struktur organisasi. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video